Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Miftah Huda dari kelas KPI 2B dengan NIM 4301002000062 akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah fikih, yaitu menganalisis masalah yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan materi sesuai kelompok. Kali ini saya akan membahas air yang digunakan berwudu dan juga permasalahan yang berada di Indonesia. Syarat-syarat wudu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwudu diantaranya untuk air yang digunakan untuk berwudu harus air mutlak atau suci dan juga menyucikan. Air yang digunakan halal, bukan hasil gosok atau curian, suci dari najis. Untuk permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini adalah berwudu menggunakan gayung. Untuk berwudu menggunakan gayung itu sebenarnya boleh, namun ada yang perlu diperhatikan atau tata cara berwudunya benar. Ada hal pokok yang perlu diurai dalam masalah ini, yaitu masalah jumlah airnya atau masalah tata cara berwudunya. Mengenai jumlah air, wudu dan mandi, Imam Nawawi menukilkan sepakatan ulama sebagai berikut. Para ulama muslimun sepakat bahwa air yang dianggap mencukupi dalam wudu dan mandi tidaklah ditentukan atau tidak batasnya seberapa gitu, tidak ada. Tetapi dianggap cukup air sedikit atau banyak ketika sudah memenuhi syarat mandi dan juga wudu, yaitu mengalirkan ke anggota tubuh. Imam Nawawi, Syarah Nawawi ala Muslimun juz 4 halaman 2. Jadi jumlah kebatasan air sebenarnya tidaklah ditentukan, namun hanyalah tata caranya yang harus benar atau tidak menyimpang. Kan untuk masalah-masalah yang pernah viral kemarin itu berwudu menggunakan gayung, itulah tidak apa-apa. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah tata cara berwudunya. Misalkan gayung, untuk cara berwudunya itu harus mengalir gini. Jadi sedikit-sedikit, atau untuk berkumur ya seperti ini. Tidak boleh untuk tangannya dimasukkan ke dalam gayung tersebut, itu tidak boleh, karena itu termasuk menjadi air yang sudah digunakan. Yang benar itu harus mengalirkan. Misal berkumur dibuang, untuk cuci hidung dibuang gitu. Jumlah batasan air sebenarnya tidaklah ditentukan selama mencakupi untuk kebutuhan. Jadi jumlahnya itu tidak ditentukan. Dalam hal ini diriwayatkan bahwa Rasulullah berwudu dengan jumlah air seperti berikut. Kana nabiyyu yasilu aukana biyusali bisoi ila khamsati umdati wa tiwadoibil mati. Nabi Muhammad mandi besar dengan air 1 sok hingga 4 mud dan berwudu dengan air 1 mud. Hadis riwayat Bukhari. Jumlah 1 mud air adalah jumlah air yang diambil dengan 2 telapak tangan orang dewasa. Telapak tangan yang menjadi patokan adalah telapak tangan standar orang Arab, sedikit lebih lebar dari telapak tangan orang Indonesia. Kembali lagi untuk kesimpulan, berwudu menggunakan gayung itu boleh, namun tata caranya harus diperhatikan. Jikalau
berwudu menggunakan gayung, namun tangannya dimasukkan ke dalam gayung, air tersebut sudah berubah menjadi air mustakmal atau air yang sudah digunakan. Air yang sudah digunakan atau mustakmal tadi tidaklah boleh untuk berwudu, karena syarat air yang digunakan wudu tadi adalah air yang suci dan mensucikan. Jikalau air itu sudah digunakan, berarti air itu sudah tidak mensucikan lagi, masih suci namun tidak mensucikan lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.